Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Sanjaya. Saya berasal dari kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang fuel system atau sistem bahan bakar. Jadi, di Caterpillar fuel system itu udah ada beberapa fuel. Yang pertama itu ada pump dan Linus. Yang kedua ada MUI, dan ketiga ada EUI atau MEUI. Yang keempat tuh ada HEUI. Di saat ini tuh fuel system yang dipergunakan oleh Caterpillar terdiri dari 4 dasar, yaitu pump dan line. Kedua ada mechanical unit injector atau MUI. Yang ketiga ada mechanical actuated electronic controller unit injector YUI. Dan yang ketiga itu ada, yang keempat ada hydraulic actuated electronic control unit injector HUI. Di pump dan line itu ada sleeve metering, ada screw tape dan ada neo screw tape. Yang keempat tuh ada PEEC. Jadi di pump and line itu fuel system merupakan konsep dasar pembakaran sistem bahan bakar menuju era elektronik yang terdiri dari sleeve metering fuel injection pump. Yang kedua ada screw tape fuel injection pump, dan yang ketiga ada neo screw tape fuel injection pump. Yang keempat itu ada programmable electronic engine control, yaitu PEEC. Jadi di sistem bahan bakar pump and line ada komponen-komponennya, yaitu komponen-komponen pump dan line. Jadi di pompa dan penyalur bahan bakar terdiri dari, yang pertama itu ada fuel tank, yang kedua ada primary fuel filter, yang ketiga ada transfer pump, yang keempat ada hand priming pump, yang kelima ada final fuel filter, yang keenam ada low pressure, yang ketujuh ada injection pump, yang ke-8 ada governor, yang ke-9 tuh ada fuel ratio control, yang ke-10 ada timing advance mechanism, yang ke-11 ada high pressure fuel line, yang ke-11 atau yang ke-12 tuh nozzle, yang ke-13 itu ada fuel return line. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen bahan bakar tersebut. Yang pertama adalah tangki bahan bakar. Di tangki bahan bakar itu adalah tempat menyimpan bahan bakar dan juga mengendapkan kotoran. Selain itu juga mendinginkan bahan bakar. Yang kedua adalah primary fuel filter. Jadi di fuel transfer pump itu mengisap bahan bakar dari tangki melalui primary fuel filter. Primary fuel filter juga menyaring kotoran kasar yang terdapat di dalam bahan bakar. Yang ketiga ada water separator. Beberapa sistem bahan bakar juga mempunyai pemisah air atau yang disebut water separator. Jadi water separator itu memungkinkan bila terjadi pengembunan atau air yang terperangkap di sistem untuk dikeluarkan. Air di dalam bahan bakar dapat menyebabkan terjadi kerusakan berat terhadap engine. Lalu yang keempat itu ada fuel transfer pump. Jadi dari primary fuel filter bahan bakar mengalir masuk ke transfer pump. Lalu transfer pump menyedot bahan bakar. Di fuel transfer pump mengalirkan bahan bakar dari tangki melalui primary fuel filter yang mengalir melalui low pressure line pada sistem bahan bakar. Kegunaan yang utama dari fuel transfer pump adalah untuk menjaga pasokan bahan bakar yang cukup bersih ke dalam injection pump. Dan yang kelima ada final fuel filter. Jadi bahan bakar yang ditransfer pump dipompakan masuk ke dalam filter kedua atau ke terakhir. Jadi saringan bahan bakar menyaring partikel yang sangat halus terdapat di dalam bahan bakar yang dapat merusak nozzle atau menyumbat injektor. Di filter terakhir terletak atau terpasang di antara transfer pump dan injection pump housing. Tidak seperti filter oli, maka filter bahan bakar tidak mempunyai bypass valve. Apabila filter menjadi buntu, maka aliran bahan bakar berhenti dan engine akan mati. Lalu hal ini untuk melindungi
engine dari bahan bakar dan kerusakan komponen-komponen penting dalam sistem atau dalam engine. Dan yang keenam itu ada priming pump. Secara umum, filter bahan bakar terakhir terpasang bersamaan dengan priming pump pada base-nya. Kita menggunakan priming pump untuk memperlancar pengisian bahan bakar dan untuk membuang udara atau yang disebut bleeding. Apabila kita telah selesai melepas pump housing karena selesai perbaikan, pompa ini juga digunakan untuk memperlancar pengisian bahan bakar pada sistem setelah dilakukan penggantian fuel filter. Dan lanjut yang ketujuh ada fuel injection pump. Pada injection pump, housing bahan bakar akan diatur jumlah dan diberi tekanan untuk disemprotkan ke ruang bakar. Injection pump housing biasanya terletak dekat bagian depan engine karena pompa digerakkan oleh roda gigi dan dari camshaft. Timing Advance Unit, Mechanical Governor, dan Fuel Ratio Control dipasang pada rumah pompa. Sistem bahan bakar memberikan bahan bakar yang bersih pada saat yang tepat dan pada jumlah yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan horsepower yang diperlukan. Kemudian komponen sistem bahan bakar menyesuaikan jumlah bahan bakar yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan horsepower dengan mengubah atau mengatur jumlah bahan bakar dan waktu yang tepat untuk diinjeksikan atau injection timing. Jumlah bahan bakar yang dibakar di dalam engine berhubungan langsung terhadap jumlah horsepower dan torsi yang diperlukan. Secara umum, bertambah banyak bahan bakar yang diterima engine, maka bertambah torsi yang tersedia pada flywheel. Dan yang kedelapan, yang kedelapan itu ada camshaft injection pump. Jadi di camshaft injection pump ini adalah gambar camshaft 3460B. Cam pada engine 3460B memiliki konfigurasi berbeda, yakni memiliki karakter lebih cepat mengangkat dan durasinya lebih pendek. Hal mana akan meningkatkan tekanan penyemprotan bahan bakar dan mengurangi waktu penyemprotan untuk mendapatkan efisiensi bahan bakar yang lebih bagus. Helix 10 derajat pada bagian depan diubah menjadi 15 derajat dan lubang pada bagian depan dibesari untuk mengkomodasi timing advance untuk yang berbeda. Perubahan sehubungan dengan emisi pada tahun 1991 adalah perubahan diameter bearing dan bentuk lobenya saja. Yang ke-9, itu ada high pressure line. Pada sistem yang memakai pompa dan pipa saluran bahan bakar, maka pipa baja saluran bahan bakar yang bertekanan tinggi dari sistem bahan bakar terdiri dari pipa saluran bakar yang bertekanan tinggi dengan nozzle. Pipa saluran bakar yang bertekanan tinggi mempunyai panjang yang sama untuk menghindari variasi timing injection. Dan yang ke-10 ada nozzle. Di nozzle itu bahan bakar mengalir melalui pipa bahan bakar yang bertekanan tinggi terus ke nozzle terpasang di dalam kepala silinder atau cylinder head. Nozzle mempunyai valve yang akan terbuka apabila tekanan bahan bakar mencapai atau menjadi cukup tinggi. Apabila valve terbuka, maka bahan bakar akan mengabut dan disemprotkan ke dalam ruang pembakaran. Pada akhir penyemprotan terjadi penurunan tekanan yang sangat cepat yang membuat valve itu menutup. Yang ke-11 ada fuel return line. Akan selalu ada bahan bakar yang kelebihan dan disalurkan oleh fuel transfer pump dibandingkan yang digunakan oleh engine. Return line mengalirkan kelebihan bahan bakar kembali menuju tank atau tangki. Kelebihan bahan bakar secara terus-menerus memberikan pendinginan dan bahan bakar secara terus-menerus memberikan pelumasan untuk komponen fuel injection pump. Orifice bleed valve juga dipasang pada bagian yang manifold pada bagian ujung manifold pada gambar ini. Saluran bagian dalam fuel manifold mengirimkan bahan bakar menuju orifice bleed valve. Rata-rata 10 galon atau 40 liter fuel per jam dan seluruh udara yang terdapat dalam sistem akan dikembalikan menuju supply tangki melalui valve ini.
Ini akan membantu menurunkan temperatur bahan bakar dan menghilangkan air bubble yang akan mengurangi horsepower. Dan yang ke-12 ada fuel shut off. Jadi setiap sistem bahan bakar menggunakan metode elektronik atau manual untuk memutuskan pasokan bahan bakar. Kemudian kita lanjut ke prinsip kerja Mechanical Actuated Unit Injector atau yang disebut MUI. Di fuel transfer pump menghisap bahan bakar dari tangki melalui primary screen dan mengirimnya ke spin-on secondary fuel filter. Dari fuel filter, bahan bakar mengalir ke saluran yang ada pada cylinder head. Saluran ini menghubungkan masing-masing galeri setiap unit injektor dan menyediakan aliran bahan bakar yang berkesinambungan menuju unit injektor. Bahan bakar yang tidak terpakai pada cylinder head mengalir kembali ke tangki melalui pressure regulating valve yang berupa office atau check valve. Pressure regulating valve juga berfungsi mempertahankan pressure tertentu di dalam fuel galeri dan menjaga supaya fuel galeri tetap berisi bahan bakar saat engine mati. Pengontrolan jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan diatur oleh mechanical governor yang terhubung ke masing-masing injektor melalui mekanisme linkage. Kemudian kita lanjut ke unit injektor. Di fuel injection pump dan nozzle digabung menjadi satu sebagai injektor assembly untuk setiap silinder. Seluruh saluran bertekanan tinggi dihilangkan. Saluran bahan bakar terdiri dari saluran supply menuju dari silinder, head, fuel filter, dan fuel transfer pump. Bahan bakar disuplai ke setiap injektor. Bahan bakar disuplai ke setiap injektor melalui saluran di dalam silinder head. Setiap unit injektor mempunyai fuel tank masing-masing yang diatur oleh governor melalui kontrol shaft yang menggerakkan sebuah unit injektor secara stimulan atau serempak. Sambungan besar di sisi injektor merupakan klem penahan. Penggerakannya mengatur putaran helix pada screw pada delanger yang menentukan jumlah bahan bakar yang akan disemprotkan ke dalam silinder unit. Injektor terdiri dari screw tape, high pressure plunger, dan injektor nozzle. Langkah efektif plunger selama bahan bakar bertekanan tinggi disemprotkan diatur oleh posisi screw yang digerakkan oleh rack dan governor. Kemudian lanjut ke Mechanical Actuated Electronic Controller unit injektor atau yang disebut dengan MUI atau AUI. Mechanical Actuated Electronic Controller unit injektor merupakan langkah maju pengembangan sistem bahan bakar yang terbukti ketangguhan dan kemampuannya. MAUI menggunakan injektor di atas masing-masing silinder untuk menginjeksikan bahan bakar elektronik kontrol modul atau yang disebut dengan ECM, mengontrol jumlah bahan bakar dan waktu penginjeksian atau injection timing. Jadi, elektronik unit injektor menggunakan mekanisme rocker arm untuk menekan taper atau tappet yang dibutuhkan untuk menaikkan tekanan bahan bakar di dalam unit injektor. Rocker arm digerakkan secara mekanisme oleh camshaft dan untuk beberapa jenis engine menggunakan perantara lifter dan push rod. Dan kita lanjut ke prinsip kerja sistem bahan bakar MUI atau YUI. ECM mengontrol jumlah bahan bakar yang diinjeksikan tergantung pada signal yang dikirim ke elektronik unit injektor. ECM menyetel batas bahan bakar yang dapat diinjeksikan dengan dua gambar atau dengan dua parameter yang selalu dipergunakan, yaitu yang pertama ada FRC fuel force yang artinya merupakan batas berdasarkan kepada boost pressure untuk mengontrol jumlah bahan bakar sebagai pengontrol emisi. Yang kedua ada rated fuel force, diasumsikan sama dengan rack stop dan torsi spring pada mechanical governor. Jadi rated fuel force merupakan batas
bahkan bahan bakar yang diberikan berdasarkan horsepower rating engine. Saat penginjeksian bahan bakar atau injection timing tergantung pada 3 faktor, yaitu yang pertama ada engine speed atau yang disebut dengan RPM, yang kedua ada engine load, yang ketiga ada parameter engine. Ada otak pada engine elektronik adalah ECM. ECM berfungsi sebagai gubernur dan komputer sistem bahan bakar. ECM menerima semua sinyal dari sensor-sensor dan mengirimkan arus ke solenoid untuk mengatur timing dan engine speed. Jadi ECM itu memiliki 3 fungsi dasar ya. Yang pertama itu ada memberi tegangan untuk bekerjanya komponen-komponen seperti sensor-sensor dan injektor. Yang kedua ada memantau sensor-sensor dan switch. Dan yang ketiga ada mengatur engine speed dan tenaga. Lalu kita lanjut ke Hydraulic Actuated Electronic Controller Unit Injector atau HEUI. Jadi di sistem bahan bakar HEUI merupakan sistem bahan bakar yang diatur secara elektronik. Injection pump saluran bahan bakar dan nozzle yang digunakan pada engine mekanikal digantikan dengan hydraulic unit injector pada setiap silinder. Jadi ada komponen-komponen elektrolit pada sistem bahan bakar HEUI mirip dengan yang digunakan pada sistem bahan bakar YUI. Akan tetapi pada sistem HEUI injektor tidak digerakkan oleh camshaft. Komponen utama pada sistem bahan bakar terdiri atas hydraulic actuation pump, ECM, injektor HEUI, harness, sensor, dan switch. Pada sistem bahan bakar HEUI juga terdapat sistem saluran bahan bakar bertekanan rendah yang diatur secara mekanis yang mirip dengan sistem YUI. Jadi, unit injektor HEUI secara elektronik mirip dengan unit injektor EUI. Injektor diatur secara elektronik oleh ECM, tetapi proses penekanan saat injeksi dilakukan secara hidrolik. Sinyal dari ECM akan mengatur membuka dan menutupnya solenoid valve. Solenoid valve mengatur aliran oli hidrolik bertekanan tinggi menuju injektor. Pengaturan jumlah bahan bakar atau timing dan injection pump actuation pressure dilakukan oleh ECM. Dan ada karakteristik bahan bakar diesel, yaitu ada pengeluaran untuk bahan bakar diesel merupakan pengeluaran yang terbesar dibandingkan dengan biaya kepemilikan dan pengoperasian diesel engine. Karakteristik, kualitas, dan penanganan bahan bakar mempengaruhi performa dan usia pakai engine. Dan terakhir ada faktor kondisi yang mempengaruhi horsepower engine. Jadi di horsepower yang dihasilkan oleh engine sangat ditentukan oleh 3 unsur utama, yaitu udara, bahan bakar, dan panas. Engine yang diproduksi oleh Caterpillar akan mencapai rating atau rated horsepower bila memenuhi beberapa kondisi pengetesan pabrik yang didasari standar internasional SAE J1995. Sekian presentasi dalam video ini yang mengenai fuel system atau sistem bahan bakar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.